Kejaksaan Agung kembali menetapkan 9 tersangka dalam perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina periode 2018 hingga 2023. Salah satu tersangka ialah Riza Khalid, sosok yang pernah disebut-sebut dalam skandal politik Papa Minta Saham. Lantas seperti apa keterlibatan Riza Khalid dalam kasus ini hingga akhirnya ia ditetapkan sebagai tersangka? Penetapan Riza Khalid dan 8 tersangka lainnya dalam kasus dugaan korupsi di Pertamina ini disampaikan oleh Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung Abdul Qohar dalam jumpa pers Kejagung Kamis 10 Juli 2025 malam. Mereka dijerat dengan pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Menurut Qohar, setelah ditetapkan sebagai tersangka, 8 tersangka langsung ditahan penyidik. Sementara 1 tersangka, yakni Muhammad Riza Khalid, diduga sudah tidak berada di Indonesia. Tetapi khusus MRC selama 3 kali berturut-turut dipanggil dengan patut, tidak hadir, berdasarkan informasi yang bersangkutan tidak tinggal di dalam negeri. Diketahui Riza Khalid merupakan benefit ofisial PT Orbit Terminal Merak. Hasil penyidikan menyebut ada beberapa penyimpangan dan tindakan melawan hukum yang dilakukan PT OTM. Penyimpangan itu diantaranya dalam perencanaan dan ekspor minyak mentah, pengadaan dan impor minyak mentah, perencanaan dan impor BBM, penyimpangan dalam sewa kapal, hingga penyimpangan sewa terminal BBM. Khusus terkait dengan PT OTM, penyidik menemukan bahwa perusahaan itu membuat perjanjian dengan PT Pertamina Patraniaga untuk melakukan sewa tangki yang berlaku selama 10 tahun. Pada saat itu sebenarnya Pertamina belum memerlukan tambahan tempat penyimpanan. Akibat hal ini BPK menyebut kerugian negara dari penyimpangan yang dilakukan perusahaan Riza Khalid mencapai 2,9 triliun rupiah. Sementara total kerugian secara keseluruhan akibat kasus ini mencapai 285 triliun rupiah. Dalam kasus ini, anak Riza Khalid telah lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka, yakni Muhammad Keri Andrianto Riza, selaku beneficial owner PT Navigator Katulistiwa. Keri diduga mendapatkan keuntungan dari kegiatan impor minyak mentah dan produk kilang atau BBM. Lalu, siapa sebenarnya sosok Riza Khalid ini? Seperti apa rekam jejaknya sebelum akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus Pertamina? Nama Riza Khalid bukanlah sosok asing dalam dunia bisnis minyak. Pengaruhnya bahkan sudah mencuat sejak 2015 saat ia terseret dalam skandal Papa Minta Saham yang juga melibatkan Ketua DPR saat itu, Setia Novanto. Dalam kasus tersebut, Novanto meminta pertemuan 4 mata dengan Presiden Direktur PT Freeport, Ma'ruf Syamsuddin, namun membawa serta Riza Khalid. Manuver ini membuat Riza semakin dikenal luas di dunia bisnis dan politik Indonesia. Selama bertahun-tahun, Riza Khalid disebut mengendalikan Pertamina Energy Trading Ltd atau Petral, anak usaha PT Pertamina. Kekuatannya di bisnis ini membuatnya dijuluki penguasa abadi bisnis minyak di Indonesia. Petral akhirnya dibubarkan pada tahun 2015. Penetapan Riza Khalid sebagai tersangka menjadi babak baru dalam kasus dugaan korupsi Pertamina. Pertanyaannya, akankah kasus ini dapat menjadi awal untuk membenahi tata kelola migas nasional? Gimana menurut sahabat Kompas?